ini, Minute akan membahas drama Korea yang berjudul The Judge from Hell. Tanpa berlama lagi, episode 8, Markyu, mari kita review. Melihat Daon yang lemas, kenapa Kang Bitna malah terlihat sedih? Dan tim kepolisian pun membuat strategi untuk mencari ketua timnya Daon. Namun tim Daon dilarang dilibatkan atas perintah atasan. Tim pun menjadi kacau balau dan saling menyalahkan. Sedangkan Daon kembali ke rumah ketua tim yang sudah ia anggap sebagai ibunya sendiri. Sang suami yakin jika istrinya akan baik-baik saja. Ia juga memberikan laporan-laporan yang selama ini istrinya kumpulkan tentang pembunuh berantai J. Dan istrinya meyakini jika si psikopat itu sudah kembali. Sedangkan Kang Bitna terlihat khawatir melihat kondisinya Daon. Tapi kata Daon, ketua timnya pasti baik-baik saja. Setelahnya, Kang Bitna diajak untuk menemui seorang pekerja yang demo bersama dengan ketua serikat. Pria itu diminta menjadi saksi karena menurutnya tak mungkin ketua serikat bundir meski memang membutuhkan uang untuk pengobatan putrinya. Namun saat persidangan, pria itu malah berkata lain. Ia memfitnah ketua serikat, katanya memang pria itu doyan berjudi. Dan seusai persidangan, pria itu pun meminta maaf sambil merasa ketakutan. Daon tahu jika si CEO dibebaskan maka nyawanya dalam bahaya. Maka dari itu sebagai polisi mereka harus melindunginya. Sedangkan Kang Bitna diberitahu jika salah satu korban selamat pembunuh berantai J adalah Han Daon. Bitna terlihat sedih tapi ia tak mau mengakui di hadapannya Arong. Kang Bitna menjadi viral atas putusan yang telah diberikannya. Bahkan kantornya kewalahan karena mendapatkan berbagai keluhan tentang itu. Ia mendapat kritik keras. Ternyata kemarin ia telah memberikan putusan pengadilan yang memang sudah bisa ditebak oleh semua orang. Kang Bitna hanya menghukum si CEO psikopat 1 tahun penjara. Sungguh tak setimpal dengan sebuah nyawa. Bahkan putri ketua serikat itu sampai pingsan hingga ia dilarikan ke rumah sakit dan dirawat secara intensif. Namun ajaibnya penyakitnya tiba-tiba saja sembuh. Bahkan biayanya pun sudah ditanggung oleh seorang donatur. Dan ternyata nenek malaikat telah mengulurkan tangannya menolong keluarga itu. Dan sekali lagi komando ketakutan, ia penuh curiga pada Arong. Sepertinya iblis itu adalah Satan. Tapi Justisia tak percaya. Dan dua pembersih sepertinya bergerak sendiri. Mereka mencampuri urusan manusia dengan membunuh para preman yang sudah membunuh ketua serikat. Bahkan mereka lah yang jadi donatur rumah sakit si anak ketua serikat. Daon lalu menawarkan perlindungan untuk si CEO itu, tapi tentu dengan sombongnya pria itu menolak. Daon lalu menemui Kang Bitna memintanya untuk tak membunuh si CEO. Tapi Bitna mengatakan sebaiknya justru Daon lah yang bekerja sama dengannya. Dengan begitu ia akan memberikan pelajaran pada pembunuh berantai J secara brutal yang sudah menghilangkan nyawa keluarganya itu. Tapi tentu Daon menolak karena ia adalah seorang polisi. Dan tiba-tiba Daon memeluk Bitna begitu saja. Bukan tanpa alasan, ternyata diam-diam Daon telah menyimpan alat pelacak di tubuhnya Kang Bitna. Dan persidangan sesungguhnya untuk si CEO dimulai. Seperti biasa, Kang Bitna membuat para psikopat merasakan hal yang dulu mereka lakukan pada para korbannya. Pria itu dihantam bola golf, lalu digantung, lalu dihidupkan kembali. Kang Bitna benar-benar brutal kali ini. Bahkan ia membawa singa neraka segala. Pria itu pun babak belur dibuatnya dan akhirnya seiring dengan kembang api yang bermunculan, Kang Bitna menancapkan belati nerakanya dan mencap dahi si psikopat itu. Dan pintu neraka pun terbuka lebar untuk menyambutnya. Selesai beraksi begitu, ternyata Han Daon telah merekam semuanya berkat alat pelacaknya. Terlebih Daon telah menaburkan bubuk belerang pada Bitna yang membuat kekuatannya membeku selama beberapa jam. Daon ternyata mendapatkan info itu dari komando. Kang Bitna pun ditangkap, tapi tak lama Daon mendapat kabar jika detektif Kim telah ditemukan. Segera Daon mendatangi TKP yang ternyata detektif Kim sudah tiada dengan keadaan yang mengenaskan. Dan ada tanda C di TKP. Dan beginilah cerita lengkap keluarganya Daon saat pembunuhan terjadi. Detektif Kim dan suaminya lah yang telah menemukan Daon pertama kali.
Merasa iba, Detektif Kim pun berjanji pada Daon untuk menangkap pembunuh itu. Dan karena memiliki hati yang lembut, Detektif Kim terus mencoba mendekati Daon yang kini berubah menjadi pemurung. Tapi ia tak menyerah, terus mendekati anak itu dan memperkenalkan diri sebagai ibunya Daon di sekolah. Akhirnya Daon pun luluh juga. Kini Daon gelap mata. Ia mendatangi Kang Bitna yang sudah mendapatkan kekuatannya lagi. Tapi begitu Bitna akan menyerang, ia menghancurkan ponsel barang buktinya itu. Meminta bantuan Bitna untuk membantu membunuh seseorang dan mengirimkannya ke neraka. Kelak ia juga rela untuk dibunuh Bitna karena sudah membunuh. Daon sudah benar-benar di posisi terpuruk. Dan begitu Daon menangis, entah mengapa air mata pun jatuh di wajahnya Kang Bitna. Wah, gawat. Karena episode 8 pun malah berakhir di situ.